Ya, sebetulnya begini, ekonomi Cina itu kalau dari domestiknya relatif membaik ya, terutama dengan Covid yang, ya mereka sudah tidak menerapkan zero Covid policy atau ada relaksasi, ada reopening, ekonomi di berbagai sektor. Jadi ini memang, hal positif ya, terkait domestik ekonomi Cina dan kelihatan juga dari consumer confidence index-nya sebetulnya agak meningkat ya walaupun tipis dari 94,7 di bulan Maret ke 94,9 di bulan April. Nah, namun situasi globalnya yang sangat berpengaruh. Tadi kalau disebut bahwa inflasi rendah ya ada kemungkinan itu adalah fenomena demand yang relatif melemah dari ekspor Cina gitu ya. PMI-nya turun eh, dari 51 ke 51,9 ke 49,2 dan itu artinya ya ke depan proyeksi produksi ya kemungkinan turun dan itu ya terkait dengan ekonomi di Amerika karena partner dagang terbesar dari Cina adalah Amerika. Nah, sementara dampak ke Indonesia sampai kuartal 1 sebetulnya masih relatif baik ya. Kalau dilihat ekspor CPO kita ya yang besar itu terus juga batu bara meningkat pesat. Jadi secara umum ya kita expect sebetulnya ekspor tidak terlalu terganggu karena itu untuk memenuhi kebutuhan domestik Cina. Tapi memang secara umum pelemahan ekonomi Cina disebabkan oleh faktor eksternal, terutama yang terjadi di negara partner dagang Cina, yaitu Amerika. Baik, apakah ini juga akan secara signifikan mempengaruhi ekspor komoditas Indonesia ke China? Saya rasa tidak terlalu ya, ya karena secara kuantitas harusnya tetap bagus ya. Cuma mungkin dari sisi harga, karena harga ini kan ditentukan di global market ya. Ya sekarang memang udah banyak terkoreksi, batu bara misalkan udah ke level 160-an ya, CPO ke 900-an, tapi walaupun terkoreksi sebetulnya harga-harga komoditas masih relatif baik ya kalau dibandingkan situasi normal sebelum Covid. Artinya level harganya masih relatif menguntungkan. Baik, kita beralih ke Pak Fadil. Pak Fadil, kalau dari Gapki sendiri, apakah sudah mengamati terjadinya penurunan permintaan dari China ke Indonesia untuk komoditas? Saya kalau dari sisi palm oil sih justru dengan adanya pembukaan ekonomi di Cina ya, dan juga saya kira adanya kesepakatan antara Cina dan Indonesia sendiri ya untuk bisa meningkatkan ekspor palm oil kita ke sana ya, yang dilakukan beberapa waktu yang lalu dan kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penandatanganan kesepakatan itu saya justru melihat bahwa ekspor kita di triwulan pertama ke Cina itu mengalami satu peningkatan yang cukup berarti gitu. Walaupun kemudian kita juga melihat bahwa pemulihan ekonomi Cina itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Dendi itu kan dipengaruhi oleh faktor eksternal gitu ya. Jadi tapi kalau dari sisi permintaan dari internalnya di Cina itu sendiri, saya kira sekarang ini setidaknya kalau kita lihat di triwulan pertama untuk komoditas palm oil dan produk turunannya itu mengalami peningkatan yang cukup baik begitu. Baik, tapi seiring juga dengan dugaan ada perlambatan ekonomi China ke depannya, apakah ini juga merupakan hal yang mengkhawatirkan untuk ekspor palm oil kita? Atau sudah ada tindakan antisipasi yang mungkin disiapkan Gapki? Ya pada umumnya kan kalau untuk komoditas palm oil itu untuk Cina ini kan atau gini, mungkin Cina ini kan mengimpor produk turunannya gitu sebagian besar gitu kan, berbeda dengan India yang mengimpor
produk ini ya raw materialsnya ya dibandingkan dengan Cina itu. Nah untuk produk yang turunannya itu biasanya itu relatif stabil begitu ya ininya itu permintaannya untuk di Cina itu ya walaupun 2 tahun yang lalu itu mengalami perlambatan. Tapi saya kira untuk yang sekarang ini dari kita sendiri belum ada suatu ini apa namanya itu kekhawatiran yang berlebihan ya tentang terkait dengan apa potensi peningkatan ekspor ke Cina itu gitu.